Jadi niat saya sebetulnya cuma satu sampai hari ini adalah pengabdian. Karena betul saya berprofesi sebagai dokter sudah ngabdi ke warga. Tapi menurut hati saya hari itu mengabdinya masih di skop kecil, Kang. Oke. Jadi menurut saya kurang di dunia luas. Kesehatan lah ya. Dunia kesehatan. Oke. Tapi saya menantang diri sendiri, apakah saya mampu untuk bisa mengabdi ya, Kang ya, kepada orang yang lebih banyak lagi. Politik ini nama dokter muncul Ya. sebagai kita sebutnya apa ya, bakal calon kandidat. Ya. Ini bener dok, serius nih mau muncul nih di belantika politik Kota Bogor nih. Ya. Jadi insya Allah saya serius akan terjun di dunia perpolitikan di Kota Bogor khususnya. Oke. Ya. Nah, cuma pertanyaannya begini, Bogorian mungkin banyak Bogorian yang belum tahu nih, ya. Dok, belum kenal siapa sih Dokter Rayendra ini. Boleh nggak dokter ceritakan sedikit tentang profil dokter ini? Dokter ini siapa sih? Warga mana sih? Itu lulusan mana sih? Kan yang kita pengen tahu gitu. Beliau ini lulusan mana gitu. Jadi kalau secara singkat, saya itu Bogorian, orang Bogor. Orang Bogor asli? Asli orang Bogor. Oke. Saya itu bersekolah full pendidikan dasar sampai SMA di Bogor. Saya itu SD-nya di SD Pengadilan 3 di Pasar Anyar. Kemudian saya SMP di SMP 1 Bogor. Kemudian melanjutkan di SMA Negeri 3 Bogor. Oh, alumni SMA 3? Ya, alumni Semanti. Kemudian saya bersekolah di Bandung. Di Universitas Pajajaran. Dari mulai S1, kemudian sampai selesai spesialis kulit, dan saya melanjutkan di sana juga di Unpad Magister Kesehatan. Jadi saya pulang dari Bandung itu membawa 4 ijazah ceritanya. Gitu. Pulang karena saya orang Bogor, saya kembalilah ke Bogor dan mengabdi di Kota Bogor sebagai dokter spesialis kulit hari ini. Gitu. Tapi di luar sebagai spesialis kulit, saya ada profesi lain, Kang. Oh, apa nih? Saya juga seorang dosen. Oh, dosen juga? Ya. Di mana? Saya dosen pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Jakarta. Salih Hidayatullah. Masih sampai sekarang? Masih, saya masih aktif mengajar di sana. Gitu. Jadi kalau melihat profilnya, ya terlihat nih kenapa dokter pengen nyemplung nih ya di dunia politik Kota Bogor ya. Apa ada sesuatu yang pengen dikejar nih dok? Pengabdian seperti apa dok? Jadi niat saya sebetulnya cuma satu sampai hari ini adalah pengabdian. Karena betul saya berprofesi sebagai dokter sudah ngabdi ke warga. Tapi menurut hati saya hari itu mengabdinya masih di skop kecil, Kang. Jadi menurut saya kurang di dunia luas. Kesehatan lah ya. Dunia kesehatan. Tapi saya menantang diri sendiri, apakah saya mampu untuk bisa mengabdi ya, Kang ya, kepada orang yang lebih banyak lagi. Gitu kan. Nah, bicara Bogor nih dokter ya. Seperti apa sih dok gambaran besar dokter nih Bogor? Katakanlah let's say 5 tahun ke depan. Kalau saya sebagai warga ya, Kang ya, sekarang saya menilainya sebagai warga, menurut saya Bogor hari ini cukup baik, Kang. Sudah oke lah ya? Ya, sudah cukup baik. Tapi selalu yang baik itu harus terus didorong lagi lebih baik. Nah, harapan saya di beberapa sektor akan bisa lebih baik lagi dan berkembang. Seperti apa tuh? Contoh. Misalnya, contoh. Ya, kalau kita memang lihat infrastruktur di kota sudah baik, Kang. Nah, tapi kita jaga di lingkungan sekitarnya, di ring-ring lainnya juga bisa tetap baik. Bahkan kalau bisa sebaik yang ada di tengah. Seperti itu. Terus kemudian kalau sarana prasarana seperti, menurut saya transportasi menjadi masalah, angkot macet. Tapi menurut saya itu bisa dipikirkan lagi pengembangannya. Ya kan, seperti kalau sekarang Transpakuan itu udah bagus idenya. Tapi bagaimana menurut saya ya, Kang, bagaimana membudayakan masyarakat di Kota Bogor untuk terbiasa naik Transpakuan. Gitu. Jadi dari sisi-sisi itunya, Kang, yang terus bisa kita kembangkan. Seperti apa tuh? Contoh. Misalnya contoh. Ya, kalau kita memang lihat infrastruktur di kota sudah baik, Kang. Nah, tapi kita jaga di lingkungan sekitarnya, di ring-ring lainnya juga bisa tetap baik. Bahkan kalau bisa sebaik yang ada di tengah. Seperti itu. Terus kemudian kalau sarana prasarana seperti, menurut saya transportasi menjadi masalah, angkot macet. Tapi menurut saya itu bisa dipikirkan lagi pengembangannya. Ya kan, seperti kalau sekarang Transpakuan itu udah bagus idenya. Tapi bagaimana menurut saya ya, Kang, bagaimana membudayakan masyarakat di Kota Bogor untuk terbiasa naik Transpakuan. Gitu. Jadi dari sisi-sisi itunya, Kang, yang terus bisa kita kembangkan. Apa sih kendalanya gitu dok? Kenapa kok sudah bagus nih Transpakuan, tapi kok masih macet gitu?
kendaraan pribadi masih banyak. Apa kurang nyaman atau bagaimana dokter melihat itu? Oh enggak, kalau kenyamanan saya rasa Transpakuan enak kan, Sudah sekarang oke udah lah pakai ya. AC kan. Cuma kalau boleh masukkan Kang, menurut saya titik-titik shelternya Kang yang kurang Itu banyak. yang kurang? Iya, karena orang Indonesia ini belum, tadi saya bilang kembali lagi budaya. Orang Indonesia itu belum terbiasa jalan dengan jarak yang cukup panjang. Padahal panjang itu kan orang Indonesia saya rasa 500 meter aja udah males Kang. Gitu. Jadi kalau bisa shelternya Kang yang deket-deket. Jadi Transpakuan bisa berhenti. Kita mulai bagaimana budayanya tadi Kang. Gitu, mau untuk bersama naik kendaraan umum. Fasilitas kan pemerintah udah menyediakan. Ya, bicara kesehatan. Nah, dokter ya, namanya sudah dokter gitu ya. Pakar lah. Ini gimana? Ini kan satu aja kayak misal stunting ini kan masih menjadi PR bangsa ini. Betul. Kota Bogor pun begitu. Bagaimana dokter melihat ini? Iya. Saya tahu data bahwa Kota Bogor angka stuntingnya masih tinggi. Ya, jadi stunting ini memang problem yang memang masih banyak dialami di semua kota, bukan hanya di Bogor saja tentunya. Ini bukan masalah stunting anak pendek, Kang, tapi masalah kompleks sebetulnya. Gizi ya, lebih ke gizi. Iya, orang kadang-kadang nyangka cuma gizi kurang, gizi buruk, anak jadi pendek. Tapi ternyata kan kader di Kota Bogor mengatakan bahwa PMT itu sudah masuk ke posyandu dan berjalan baik, Kang. Di masyarakat, tapi angka stunting tetap tinggi. Apa? Wah, itu kenapa nih pertanyaannya? Kan kalau makanan gizi mah udah cukup, gitu. Berkesinambungan nggak? Saya bilang berkesinambungan, berjalannya gizi dikasih. Terus bahkan kader itu sering turun ke masyarakat. Tapi ternyata yang buat stunting itu Kang, satu, usia nikah. Ya, masih banyak kan usia nikah dini yang kadang-kadang orang tua belum tahu bahwa gini lah, bukan bagaimana cara hamil, bukan cara hamilnya, maksud ditekankan di sini. Bagaimana kita bereproduksi yang sehat. Gitu. Tidak harus terbebas dari infeksi, Kang. Jadi dari pembuahannya harus sudah bagus, gitu. Kemudian juga sebetulnya ketika dia akan nikah harus tahu dulu gimana cara ngurus anak, gimana nantinya memberikan gizi makanan yang baik. Kemudian ternyata juga setelah lahir, Kang, penyakit infeksi ini di Indonesia kan masih tinggi. Ya, masih tinggi, dan anak-anak kecil yang yang lebih di daerah gitu, yang di daerah lebih ke pinggir, itu PHBS-nya, perilaku hidup bersih dan sehatnya kan belum terlalu baik, sehingga anak-anak sering terserang infeksi. Sakit, Kang. Kalau sakit itu nanti absorpsi zat-zat nutrisi jadi nggak terlalu baik, itu Kang yang menyebabkan stunting. Artinya harus ada penanganan yang dari ini ya, dari bahkan dari sebelum, dari pranikah begitu ya. Betul kan, karena sebetulnya kan di aturan resminya adalah orang sebelum nikah kan harusnya ada pendidikan pranikah tuh. Nah, itu dijalankan dengan baik atau tidak. Katakanlah ini yang sudah terlanjur menikah di usia ini nih. Nah, ini pendampingannya harusnya seperti apa dan siapa? Ya, jadi memang puskesmas atau bagaimana gitu. Jadi puskesmas, ya Kang. Kader Kang yang terdepan itu. Kader itu adalah perpanjangan tangan dari puskesmas. Jadi kader inilah yang harus kita gerakkan, kita harus edukasi terus, kasih materi-materi yang bagus sehingga dia bisa menyebarkan lagi ke masyarakat. Gitu. PKK kayak gitu-gitu PKK harus turun juga ya. Betul, kader posyandu sih sebetulnya yang lebih masuk ke masyarakat terbawah. Ya, menarik juga dokter sampaikan tadi ada PHBS ya, perilaku hidup bersih ya. Karena di Kota Bogor pun baru 2 kelurahan yang bebas perilaku BAB sembarangan. Nah, itu juga PR ini, Dok. Ya. Pemerintah Kota Bogor juga saat ini kan sedang memperhatikan ke sana ya. Fokus ke ODF ya, Kang ya. Ya, jadi itu juga proses panjang yang harus dilalui itu, bahwa ternyata rumah-rumah di Kota Bogor ini masih banyak yang tidak mempunyai septic tank ya, Kang ya. Ya, jadi masih pipanya disalurkan ke sungai. Sektor ekonomi. Jadi tantangannya adalah kalau dokter punya gambaran besar, punya keinginan untuk mengabdikan diri, membangun Kota Bogor nih. Ini kan saat ini ekonomi Kota Bogor ini lagi terancam. Terancamnya apa? Ketika ibu kota negara IKN jadi, nah Kota Bogor sebagai kota jasa ini kan kehilangan potensi PAD dari MAIS, dari jasa-jasa itu. Nah, ini gimana, dokter? Setiap kota, setiap usaha itu harus punya ciri khas yang khusus, Kang.
Jadi kalau kata saya sih tetap penguatan di karakter. Karakternya itu tentu saja kalau misalnya UMKM karakternya harus diperkuat. Misal kalau kota Bogor adalah kota talas misal, sampai saat ini kan Bogor banyak talas, tapi Bogor tidak disebut sebagai kota talas. Artinya kalau produk-produk, ini contoh ya Kang, produk-produk dari itu menjadi produk-produk unggulan, ya Bogor tetap punya karakter dan orang mau datang ke Bogor untuk membeli talas.